menyembah Tuhan. Mari dengan segala kerendahan hati kita persiapkan hati kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Shiralabaya syandaralabalabaya syandaralamu. Shiralabaya syandaralabalabalabalabaya syande. Shiralabalabalabaya syandaralalamaya Shiralabalabalabaya syandaralabalabaya. Tercurahlah Tuhan, penuhi kami dengan api roh-Mu. Kami haus dan melaparkan Engkau. Haleluya. Hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Tercurah pagi ini bagi setiap kami. Hati yang rindu menyembah-Mu Tuhan. Kiralabalabalabalabaya syandalalamu Engkau puaskan. Kiralabalabalabalabaya syih. Terima kasih Tuhan. Oralabalabalabalabaya syakaralabaya syih. Terima kasih buat kesegaran yang baru pagi ini boleh kami nikmati Tuhan. Kami bersyukur sepanjang minggu ini untuk berkat-berkat rohani yang kami terima Tuhan. Berkat-berkat jasmani lewat pekerjaan, usaha dan bisnis kami. Kami mengucap syukur untuk penjagaan-Mu yang sempurna atas setiap kami. Amin. Perlindungan, pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan semua karena campur tangan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus. Mari sekali lagi kita ulangi lagu ini dari awal. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian. Engkau layak menerima pujian. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena
tinggikan namamu yang mulia. Terpujilah Yesus. Dialah Tuhan, dialah Yesus, dialah yang layak ditinggikan. Segala puji hanya bagimu Tuhan Yesus, segala hormat berserulah kepadanya. hanya bagimu Tuhan Yesus, Tuhan. kami berseru Allah kepada yang menjadi kekuatan Tuhan kami, Yesus, Allah yang menjadi yang sanggup pertolongan kami. melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Ada dalam kendali-Mu. Oh rala bala bala maya syandara Ada lama, kirala maya syandara maya si, Sikarala baya sandara kirala maya syandara bala bala Hindarala bala baya bala sande. maya si. Kiratakarala baya sakarala Kirala bala baya bala 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 berserulah bala kepada maya sande. Yesus Tuhan. Maha Oh siapa yang berseru diselamatkan, yang berseru diselamatkan. Panggil namanya, akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Haleluya. Sikarala bala 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 Tiada yang bala. lain yang Tiada seperti yang Tuhan Kau selain Tuhan. Yesus Tuhan. Tiada yang lain. Allah itu Esa. Oh ya rala bala Esa bala 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 Allah, bala bala Yesus bala. namanya. Ya rala bala Percayalah bala 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 kepadanya. bala syandara la bala 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 bala. Ratakarala Kirala bala bala shikini rala bala 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 bala. Sikaratakarala Oh rala bala 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 yang bala lemah rala dikuatkan, bala yang syandara susah bala bala. dihiburkan, yang bersungguh hati dilimpahkan kasih. Oh, kasih dari surga mengalir, mengalirlah kasih dari Allah. Pagi ini, di akhir pekan ini, mengalir kasih Allah, kasih Bapa, kasih Yesus melanda setiap kami. Jangan berlumba-lumba di gereja dimanapun berada. Oh haleluya Tuhan. Oh rala bala 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 baya shiki. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi katakan Tuhan kasih-Mu. Amin ya Tuhan. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Ya Panggil nama Tuhan, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah mempesona hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan
Tuhan mempesona diriku. Mari katakan sama-sama, Tuhan Yesus. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Yesus ku sembah, Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan, sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sembah Engkau Tuhan, Yesus Tuhan, kami mau menyembah-Mu sepanjang umur hidupku. selagi aku ada dan Ya selamanya, Tuhan, sepanjang umur. sepanjang umur hidupku, Amin, ya Tuhan. sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari kita sorak haleluya. Haleluya. Sepanjang umur Selagi hidup kami kami ada, Tuhan, selagi kami inilah yang bernafas, kami renungkan, ini yang yang kami kami renungkan. rindukan. Seumur hidup kami, Seumur hidup kami. kami mau memuji-Mu Amin. Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Hiralabaya syandaralabalabalabalabalabalabaya. Hiralabaya syandaralabalabalabalabalabalabaya. Hiralabaya syandaralabalabalabalabalabalabaya. Sikiaralamaya ralamaya si. Kiralamaya syandara ramaya ralamo. Kiralamaya syandara lamaya si. Haleluya. Kiralamaya syandara ramo. Seumur hidup Kiralamaya kami, syandara lamaya si. selagi kami ada. Kiralabalabalabalaba. Oh, Haleluya. Yesus Tuhan. Seumur hidup kami mari kita semuanya percaya kepadanya. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami mengasihi. Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di bumi dan di surga ya Tuhan. Kami memuji Tuhan. Oh haleluya.
Yesus yang hebat. Ajaib perkasa. Bukan persoalan kita. Kita akan menjadi dampak, membawa dampak. Haleluya. Berdampak bagi dunia ini. Menyelesaikan amanat agung. Sungguh kau hebat. Saudara katakan sendiri, haleluya, perbuatanmu Tuhan, perbuatanmu. Indonesia. Shalom Indonesia, shalom, damai sejahtera Allah turun atas Indonesia. Pemerintahan Indonesia kami bawa ke dalam tangan-Mu. Berkati Presiden Joko Widodo, wakilnya, seluruh aparat menterinya. Bahkan kami berdoa buat TNI yang sedang mencari kapal selam Donggala, kapal selam Donggala Nanggala 402. Kami berdoa, Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kami sepakat, kami percaya 53 orang yang sedang dicari bersama dengan kapal selam Nanggala 402. Tuhan bekerja. Kami berdoa, Tuhan turun campur tangan. Tuhan, sekalipun tidak ada pengharapan kami hanya kami serahkan ke dalam tangan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan TNI. Kami percaya Indonesia akan terus maju, canggih, peralatan-peralatan tempurnya Tuhan yang bekerja memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa buat aparat-aparat yang sedang bekerja untuk keamanan hukum Tuhan. Kami percaya hukum di Indonesia akan tetap ditegakkan Tuhan. Segala korupsi, kolusi, nepotisme, Tuhan bekerja.
hari-hari ini mereka semua akan ditangkap bagi yang menggaruk keuntungan bagi pribadi mereka. Terima kasih, kami berdoa buat gereja-gereja Indonesia, gereja-gereja yang ada di bangsa dan negeri kami. Biar kami berseru sama-sama bersahati, Yesus Tuhan, terima kasih Engkau yang melawat negeri kami. Ketika kami berdoa, merendahkan diri mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, Tuhan memulihkan negeri kami, Tuhan mengampuni bangsa kami, Tuhan melawat Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin gereja dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang haus dan lapar akan Tuhan terus Kau curahkan kepada setiap mereka untuk menyelesaikan amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih mempersiapkan setiap jemaat Tuhan untuk dipersiapkan menjadi umat yang layak, siap menyongsong Kristus di awan-awan. Terima kasih, kami berdoa buat Bapak yang kami kasihi, hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo sebagai gembala pembina kami angkat tangan, kami berkati hamba-Mu, urapan-Mu turun, istri anak-anak Tuhan berkati, seluruh wakil-wakil gembala rayon diberkati, cabang ranting diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Saatnya kami berdoa buat Bapak rohani kami. Mari kita angkat tangan kita sama-sama berdoa buat hambanya Bapak Pendeta Dr. Hani Andris. Urapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan buat Bapak yang kami kasihi, Bapak rohani yang kami kasihi. Berkat-Mu tercurah atas hamba-Mu, urapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru, hikmat yang baru terus tercurah atas hamba-Mu Pak Hani, Ibu Vera, Ibu yang kami kasihi Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas keluarga besar mereka, anak, mantu, cucu, semua diberkati, dilindungi, dijagai, dijauhkan dari segala yang jahat. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Pelayanan akan terus mengembang ke kanan dan ke kiri. Janji penuaian yang terbesar terakhir 40.000 jiwa pasti tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Makasih kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan seluruh gembala-gembala, baik gembala kul, gembala-gembala cabang, Tuhan berkati para pelayan jemaat, baik mereka juga yang sedang menyaksikan pelayanan ini Tuhan, morning blessing ini lewat Zoom, lewat YouTube, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Allah yang tidak pernah salah dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup ini, ajarlah kami untuk senantiasa berkata, Tuhan Yesus baik. Bahwa di dalam segala hal yang terjadi, biarlah kami berkata, Tuhan Yesus baik. Dan itu membuat penyembahan kami kepadamu semakin tulus, semakin murni Tuhan. Karena itulah sesungguhnya Engkau baik di dalam segala hal. Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih Tuhan buat weekend. Dan Bapa, kami berdoa di pagi hari ini kami sedang mengatur mezbah di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Hadirlah kiranya tengah-tengah kami ya Bapa, dan berbicara kepada kami, biarlah firman-Mu menguatkan kami Tuhan, menghiburkan kami, dan memberikan kami jalan keluar, membuka mata rohani kami, dan memberikan kami kekuatan yang baru. Makasih Tuhan Yesus. Makasih. Kami bersyukur Tuhan, dan kami berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami yang pokok-pokok doa yang sudah dimasukkan Tuhan. Mereka yang sedang mengalami pergumulan, mereka yang sedang sakit, ya Tuhan, bersama-sama kami mengangkat tangan kami. Kami mohon Engkau mengunjungi mereka Tuhan. Engkau berikan kekuatan yang baru. Kami berdoa buat mereka yang sakit Tuhan, apapun penyakit mereka. Oh Tuhan, Engkau adalah penyembuh. Engkau adalah penyembuh. Mampukan kiranya Tuhan untuk mereka berjumpa dengan Tuhan di tengah-tengah penderitaan mereka, di tengah-tengah kesakitan mereka. Mereka boleh jumpa dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hangatkan hati dan jiwa dan roh mereka Tuhan.
dengan kebenaran firman-Mu dan dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Oh ramaki rabashanda makaralaba, kiri beshanda makaralabaralaba. Kami berdoa secara khusus buat Pak Lindon Tuhan, hamba-Mu yang juga masih dirawat di rumah sakit. Untuk Pak Andre juga Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga menjamah mereka, Engkau percepat kiranya kesembuhan mereka Tuhan Yesus. Kami menopang mereka Tuhan, sebab kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Engkau mengizinkan sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan senantiasa. Kami berdoa juga Tuhan untuk Brian Tuhan yang ada di Palembang. Oh Tuhan, kami mengangkat tangan kami yang ada di Manado. Oh Tuhan, juga untuk Saud Samosir yang juga ada di Palembang Tuhan. Oh Bapa, kami mengangkat tangan kami berdoa Tuhan, kami mintakan kesembuhan, mujizat terjadi atas mereka saat ini juga, di pagi hari ini juga. Ketika anak-anak-Mu mengangkat tangan Tuhan, kami percaya ada kuasa yang turun dari sorga. Dan dari tangan-tangan yang terangkat ini dengan iman, kami salurkan kuasa bilur Yesus, kuasa kesembuhan itu terjadi menjamah semua mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Oh ramakaralaba shanda makaralaba, kami tahu satu hal, Engkau mengasihi mereka. Kami perkatakan dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk Brian yang kritis di Manado Tuhan. Biarlah hari ini juga kami berdoa supaya tangan-Mu bekerja di sana, tangan-Mu bekerja Tuhan. Kuramasyanda makaralaba, kami rebut dia dari tangan roh-roh maut dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami minta Tuhan berkemurahanlah, berikan dia second chance, kesempatan kedua Tuhan, untuk Tuhan pakai menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, sebab kami percaya Tuhan Allah yang bukan saja mendengar doa, tapi Engkau yang menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Lalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Angkat tangan kita sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Shalom, shalom.
Apa kabar? Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya, salam sehat, dan mari kita tetap semangat. Mari kita lebih saksama memperhatikan menjalani kehidupan hari-hari ini yang serba banyak sekali masalah yang terjadi. Alkitab berkata, setiap pagi engkau buka pendengaranmu dan mendengarkan suara Tuhan, maka dia berkata engkau akan tetap tinggal aman di tengah-tengah keadaan yang semakin banyak yang tidak aman, dan engkau akan diluputkan daripada segala malapetaka. Itu janji firman Tuhan. Nah saudara, sekalipun Tuhan berjanji, sekalipun setiap hari kita ambil perjamuan kudus, kita mendeklarasikan iman percaya kita, tetapi jangan lupa ada bagian yang harus kita semuanya lakukan, yaitu jagalah protokol kesehatan. Sungguh-sungguh jangan lengah dan jangan sampai Anda teledor, karena kita melihat mendengar di semua bangsa sedang masuk dalam gelombang kedua dan gelombang ketiga yang semakin menakutkan ini. Kalau tidak perlu untuk kumpul-kumpul, hindarilah kumpul-kumpul seperti itu. Dan kalaupun tidak bisa Anda hindari, jagalah jarak. Tetap terapkan protokol kesehatan dengan baik, dengan benar, apapun orang bilang. Saudara, kalau engkau kesehatanmu adalah tanggung jawabmu juga sendiri ya. Nah, itu nasihat saya pertama pagi hari ini. Dan mari kita sama-sama membuka hati. Dan by the way, saya berharap semua sudah vaksin. Berapa banyak yang sudah vaksin? Yang sudah vaksin, angkat tangan saudara. Oke, puji Tuhan. Yang lain, berdoalah supaya Anda cepat-cepat bisa vaksin ya. Nah, baik, mari kita sekarang siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca dari Matius pasal yang ke-7. Ini karena hari Sabtu ya, hari Sabtu mungkin banyak yang tidak ke kantor, tidak kerja, tidak perlu tergesa-gesa, supaya nanti di akhir mungkin kita bisa banyak berdoa bersama-sama ya. Nah, Matius pasal yang ke-7 ayat 9 kita baca sampai dengan ayat 11. Kemudian kita akan lanjutkan baca Roma pasal yang ke-8 ayat 32. Ya, kita mulai dengan Matius 7 ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kenalilah Bapa surgawi kita jauh lebih baik daripada Bapa jasmani kita. Kalau Bapa jasmani kita sudah baik, bagaimana lagi dengan Bapa kita di sorga? Nah, dua ayat pembacaan ini biarlah meyakinkan kita semuanya bahwa Dia Allah yang baik, dan kalau kita meminta sungguh-sungguh dan percaya dengan iman, Dia akan memberikan, dan Dia akan berikan yang baik, bukan yang tidak baik. Nah, saya berikan judul pagi hari ini, di balik kekecewaan. Di balik kekecewaan. Kita seringkali menghindar untuk kecewa, tapi seringkali kita tidak tahu bahwa di balik kekecewaan itu terdapat sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan buat kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingat sebuah kisah yang pernah saya sampaikan juga di beberapa waktu yang lalu ya. Sebuah kisah tentang seorang ayah bernama Chris Jefferson. Dan dia punya anak laki-laki satu-satunya namanya Tommy. Dan istrinya Barbara meninggal pada waktu melahirkan Tommy. Nah saudara, dan demi cintanya kepada Barbara,
Maka Chris bertekad untuk mencurahkan semua cinta kasihnya kepada Tom. Lalu Chris berjanji dan bersumpah dia akan bekerja keras dan melakukan yang terbaik untuk membesarkan Tom sendiri. Dan dia tidak mau menikah lagi supaya Tom tidak dibesarkan oleh ibu tiri. Luar biasa. Nah saudara, dan Chris berhasil. Ia membangun bisnis dan ia sangat sukses. Dia sangat bangga dan senang karena dia bisa memenuhi semua yang Tom minta. Nah saudara, bisnisnya terus berkembang pesat dan lama-kelamaan mulai menyita waktunya dan perhatiannya untuk anaknya. Dan saudara, Tom mulai merasa diabaikan. Tom mulai timbul rasa kekecewaan. Tom berkata, "Pa, yang aku butuhkan adalah waktu Papa, tetapi sekarang aku kehilangan semuanya. Aku lebih butuh Papa dekat aku daripada semua yang Papa berikan." Saudara, tapi ayahnya berkata, "Nak, Papa harus kerja keras demi kamu." Nah saudara, kemudian Tom bertumbuh makin besar, tetapi hubungan dia dengan bapaknya makin lama makin dingin. Selesai SMA, Tom kemudian minta kuliah di kota lain yang jauh dari ayahnya. Dan saudara, tetapi ketika dia sudah mulai berkuliah, ayahnya mulai merasa kehilangan Tom. Karena Tom selalu membuat alasan untuk tidak pulang sekalipun ada libur. Terutama libur Natal. Nah saudara, Tom tidak pulang. Dan untuk mengisi kerinduannya kepada Tom dan kesedihannya atas sikap anaknya yang berubah, yang berusaha menjauh daripadanya, Chris justru semakin mengisi kesepiannya dengan kesibukan-kesibukan memperbesar bisnisnya. Suatu saat di tahun terakhir perkuliahan, Tom duduk di depan taman di depan tempat kosnya dan sambil melepaskan lelah setelah berhari-hari menyelesaikan skripsinya, tiba-tiba Tom merasa kangen untuk jumpa dengan ayahnya. Kerinduan itu masuk di dalam kalbunya untuk dia mulai berusaha untuk mengembalikan atau memulihkan hubungan Tom dengan ayahnya, Chris. Nah saudara, sejak hari itu maka Tom mulai membangun komunikasi kembali. Hampir setiap akhir pekan dia pulang hanya untuk ngobrol dengan ayahnya. Wah, Chris senang luar biasa. Luka hati keduanya mulai sembuh dan kedekatan mulai terbangun kembali. Suatu hari mereka keluar berjalan-jalan di kotanya dan mereka melewati sebuah showroom yang berisi mobil-mobil mewah. Lalu saudara, pada waktu sampai di depan showroom itu, mereka melihat ke dalam ada sebuah mobil sport terbaru yang super mewah. Nah saudara, lalu Tom berkata kepada ayahnya, "Pa, boleh nggak aku mau masuk lihat mobil itu, bagus sekali." Bapaknya katakan silahkan. Nah saudara, kemudian Tom berkata, "Pa, boleh nggak aku dapat hadiah kalau aku lulus dengan nilai terbaik? Boleh nggak aku minta hadiah ini?" Saudara, dan bagi Chris yang punya uang banyak, harga mobil itu tidak masalah. Apalagi selama ini dia bekerja keras hanya untuk anak laki-laki satu-satunya ini. Chris kemudian setuju dan berjanji. Lalu Tom pulang dan dengan semangat Tom kembali ke kampus dan dia mulai cerita kepada teman-temannya. Dia buat sebaik-baiknya, dia punya semua tugas-tugasnya supaya dia boleh lulus dengan angka terbaik supaya ayahnya tidak kecewa. Dan saudara, kemudian dia cerita kepada teman-temannya bahwa sebentar lagi bapaknya akan memberikan dia hadiah kelulusannya, sebuah mobil super mewah, mobil sport super mewah. Nah saudara, janji bapaknya itu ternyata memotivasi Tom untuk belajar lebih sungguh-sungguh dan dia berhasil meraih nilai tertinggi. Nah saudara, hari itu pun tiba, dia lulus dari perguruan tinggi dan setelah acara wisuda ia kembali bersama-sama dengan ayahnya ke rumah. Sebuah rumah mewah, super mewah yang sangat besar. Nah saudara, Chris membawa Tom masuk ke ruang kerjanya. Dan Chris membuka laci mejanya dan menyodorkan sebuah bingkisan.
sebuah kotak kecil yang terbungkus dengan kertas seadanya. Dan dia berkata, "Nak, ini hadiah istimewa yang Papa sediakan buat kamu." Saudara, melihat kotak kecil itu, Tom kaget luar biasa. Dan dia berusaha untuk menyimpan rasa kecewa bercampur marah yang berkecamuk dalam hatinya. Tom berusaha menyembunyikan perasaannya itu, dan dia mulai membuka bungkusan hadiah itu. Saudara, tiba-tiba kekecewaannya meledak ketika dia melihat isinya hanya kertas-kertas. Saudara, kertas-kertas koran yang lecek. Saudara, di dalam pembungkus itu. Lalu di tengah pembungkus itu dia temukan hanya sebuah Alkitab dengan secari kertas kecil di atasnya. Benar-benar sesuatu yang sangat mengecewakan dan dia tidak suka. Saudara, maka dengan geram dia ambil kotak berisi Alkitab itu. Dan dengan kasar dia membanting di atas meja tepat di depan ayahnya. Dan dia berkata, "Cukup Pak, cukup. Ambil ini. Aku kembalikan kepadamu. Aku enggak butuh hadiah seperti ini." Tapi sang ayah berkata, "Nak, tunggu dulu nak. Setidaknya mbok ya kamu baca kertas kecil yang aku tulis di atasnya itu." Saudara, tapi Tom menjawab dengan kasar, "Maaf, hidupku aku tidak butuh semua itu, apalagi yang namanya Alkitab. Karena sejak dia pergi dari rumah bapaknya, kekecewaannya membuat dia tidak pernah ke gereja dan dia menjauh daripada Tuhan." Nah saudara, dia bilang, "Aku tidak butuh semuanya itu." Tom berlari ke kamarnya dan kemudian dia mengemasi kopernya, lalu dia berlari meninggalkan rumah ayahnya. Dia tanamkan dalam hatinya, "Aku tidak butuh ayah. Aku tidak butuh Tuhan. Aku bisa berhasil tanpa semua itu." Lalu Tom pergi ke kota lain yang jauh dari ayahnya. Dia mulai cari pekerjaan. Dan sejak saat itu dia memutuskan untuk stop, tidak berhubungan sama sekali dengan ayahnya. Saudara, dan Tom berhasil mendapatkan pekerjaan yang bagus. Dia dipercayakan di salah satu perusahaan yang besar, posisi yang terbaik. Dan dia mulai menghasilkan banyak uang. Saudara, setelah sukses, Tom bertemu dengan seorang gadis dan menikahinya tanpa memberitahu, apalagi mengundang ayahnya dalam pernikahan itu. Saudara, anak pertama lahir, ayahnya pun juga tidak tahu. Anak kedua juga demikian. Tetapi ketika anak kedua lahir, sesuatu terjadi. Saudara, pemilik perusahaan itu yang sangat besar itu, saudara, tempat di mana dia bekerja itu jatuh sakit. Dan menjelang kematiannya dia memanggil Tom dan berkata, "Tom, sebentar lagi aku akan mati. Boleh nggak aku titip pesan terakhirku buat kamu?" Lalu dengan rasa terharu meneteskan air mata, Tom berkata, "Tentu Pak, Bapak sudah saya anggap sebagai ayahku sendiri." Lalu bosnya itu berkata, "Tom, aku dulu pernah punya sahabat sejati yang paling saya kagumi, tapi sekaligus yang paling saya benci. Saya kagumi dia karena dialah yang telah membesarkan dan membuat aku berhasil seperti ini. Dulu aku bekerja kepadanya." Dan dikatakan, "Aku bangga, aku kagumi karena dia dengan tulus mengajarkan saya dan memberikan saya kesempatan bekerja di perusahaannya. Tapi apa yang membuat saya sangat benci sampai dengan hari ini? Karena dia tidak pernah marah, dia tidak menuntut saya, sekalipun saya pernah mengkhianati dia. Tahukah engkau bisnis yang aku bangun hari ini sebenarnya adalah bisnis miliknya. Aku bangun bisnis serupa, lalu aku tarik semua customernya. Karyawan-karyawan terbaiknya aku tarik dan aku berikan gaji yang lebih besar. Tapi kamu tahu apa yang dia lakukan yang membuat aku benci? Dia malah beralih untuk memilih bidang usaha yang lain. Dan dia berpesan kepada teman-temanku, tolong katakan sama dia, aku serahkan bisnis yang engkau sukai ini, biar aku berbisnis yang lain, supaya kita tidak bersaing satu sama lain." Saudara, lalu dia katakan,
Dia sejak saat itu hidup dalam rasa bersalah dan rasa tertuduh yang luar biasa. Dan untuk menghilangkan rasa tertekan, rasa bersalah dan tertuduh itu, dia katakan, aku bertekad untuk mencari upaya bagaimana aku bisa membalas semua kebaikannya. Lalu dia bilang begini, sejak engkau bekerja di perusahaanku ini, aku melihat engkau dan setiap kali aku melihat engkau, aku ingat peristiwa yang lalu. Dan sekarang aku tidak punya anak. Istriku pun sudah tiada. Jadi aku telah mewariskan semua yang aku miliki ini buat kamu, Tom. Nanti ketika aku mati, temuilah pengacara perusahaan kita. Wasiat itu sudah aku tanda tangani dan aku titip kepadanya. Dan orang tua itu mengembuskan nafas terakhir. Saudara, Tom kemudian mengurus semua sampai ke pemakaman. Dan hari itu tepat tanggal 24 Desember. Saudara, dan di pemakamannya dia berjumpa dengan pengacara perusahaan mereka. Dan pengacara itu berkata begini, Tom, tolong kita jumpa besok pagi di gereja. Kamu datang, bukan di tanggal nanti malam di gereja, karena itu tanggal 24. Di ibadah malam Natal itu. Ada sesuatu yang aku mesti serahkan kepadamu. Nah saudara, Tom sendiri sejak meninggalkan ayahnya, dia sudah kecewa sama Tuhan, tidak pernah ke gereja lagi. Jadi malam itu untuk pertama kali Tom kembali menginjakkan kakinya ke gereja yang dia paling tidak suka. Tom mengajak istrinya dan kedua anaknya untuk datang dalam ibadah Natal itu. Dan saudara, dengan hati yang dingin, Tom mendengarkan khotbah yang berbicara tentang kasih Bapa Sorgawi. Dan khotbah itu ditutup dengan membacakan Matius 7 ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang terbaik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, selesai ibadah, pengacara itu menyerahkan amplop besar berisi dokumen-dokumen surat wasiat. Saudara yang kasih Tuhan, pada malam itu Tom tidak bisa tidur. Dia menjadi gelisah. Dia mengingat semua kejadian, semua peristiwa yang baru saja terjadi beberapa hari. Tiba-tiba ayat penutup tadi kembali mengiang. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Saudara, tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu. Tiba-tiba rohnya tersentak. Dia ingat, dia terbayang wajah ayahnya yang jahat. Dia berkata, Tuhan, itu bapakku, itu jahat. Tapi Tuhan, engkau tahu, dia orangnya jahat. Dia juga memberikan yang paling tidak aku suka. Dia super jahat. Saudara, waktu dia ngomong gitu, satu perasaan menyelinap masuk ke dalam kalbunya. Tiba-tiba dia merasa rindu luar biasa, kerinduan yang sangat dalam. Ingin untuk memeluk ayahnya, ingin untuk minta maaf. Saudara, malam itu juga Tom bangunkan istrinya dan berkata, sayang, besok aku mau merayakan Natal bersama ayah. Aku kok tiba-tiba sangat merindukan dia. Dan saudara, keesokan harinya mereka terbang ke kota tempat ayahnya tanpa memberi kabar sebelumnya. Dan dalam hati Tom berkata, Bapakku pasti akan senang luar biasa. Ini menjadi kejutan hadiah Natal. Aku pulang ke rumah membawa menantu dan 2 anak. Saudara, singkat cerita, setibanya di rumah, saudara, ternyata Tom hanya menjumpai Pak Bob. Pak Bob itu adalah pembantu rumah mereka yang juga sudah sangat tua. Seorang berkulit hitam yang sangat setia. Saudara, melihat Tom berdiri di depan pintu, Bob menangis sejadi-jadinya. Ternyata saudara, apa yang terjadi? Hari itu Bob baru saja pulang dari pemakaman untuk mengantarkan Chris yang 2 hari sebelumnya mengalami serangan jantung dan meninggal dunia. Saudara, Bob yang usianya bahkan
sudah lebih tua dari ayahnya ini. Sambil terisak dia berkata, Tom, seandainya engkau datang kemarin, engkau masih bisa jumpa dia. Tom, kenapa engkau terlambat 1 hari? Dan dia menangis sejadi-jadinya. Dan itulah satu-satunya kalimat terakhir yang terucap oleh orang tua ini. Dia rebah di hadapan Tom. Dan dia meninggal hari itu juga. Saudara, hari itu menjadi hari Natal yang menjadi nestapa terbesar dalam kehidupan Tom. Setelah selesai menguburkan Bob, Tom dan istrinya duduk di ruang tamu yang sangat mewah, berhadap-hadapan tanpa berkata-kata satu dengan yang lain. Dunia seakan-akan menjadi kosong dan hampa. Saudara, tiba-tiba Tom berdiri dan dia mulai melangkah seadanya berkeliling di rumah itu, dan tanpa disadari dia masuk ke ruangan kerja ayahnya. Tempat terakhir kalinya dia melihat wajah ayahnya. Dan tanpa sadar, setelah dia ada di situ, waktu dia sedang melihat sekeliling ruangan kerja ayahnya, tiba-tiba matanya tertuju kepada satu bingkisan kecil, satu kotak kecil yang sudah kusam, yang berbalut kertas seadanya, ada di pojok paling atas dari rak buku ayahnya. Dia bergumam, hadiah jelek itulah yang membuat aku terpisah dari ayahku. Saudara, dan tanpa dia sadari dia mendekati dan kemudian dia menggapai dari rak buku itu kotak tersebut dan dia duduk kembali. Pelan-pelan dia buka bungkusnya dan kembali dia melihat Alkitab yang sama. Dengan hati yang dingin, Tom menarik secarik kertas yang ada diletakkan ayahnya di atas Alkitab itu. Dan dia ingat ayahnya berkata, Tom, paling tidak baca dulu dong apa yang Papa tulis di situ. Kemudian saudara, waktu Tom membaca, ternyata hanya sebuah kutipan ayat, tetapi yang membuatnya terhenyak dari kesandaran kursi. Matanya berkaca-kaca dan dia baca ulang-ulang. Kutipan ayat itu berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Lalu di bawahnya tertulis, from your bad dad, dari bapakmu yang jahat. Tom menarik Alkitab itu dan sambil menangis dia mendekap. Dia dekap di dadanya. Saudara, tiba-tiba waktu diangkat Alkitab itu, ada sesuatu yang terlempar keluar dari dalam Alkitab itu dan jatuh ke lantai. Tom melihat dan dia pungut. Waktu dia perhatikan, ternyata yang jatuh ke lantai itu sebuah kunci mobil. Saudara, Tom terkejut. Jantungnya berdetak keras. Lalu dia menjerit, oh no. Jangan ini. Lalu dia berlari, dia langsung ke garasi mobil, dia pergi ke basement rumah itu. Dan di sana memang terparkir beberapa mobil mewah ayahnya. Dan benar saja, di pojok garasi itu ada sebuah benda yang tertutup cover yang sudah penuh dengan debu. Tom segera tarik covernya itu. Tiba-tiba dia menjerit, dia katakan, tidak, Papa. Kenapa bisa begini? Betapa bodohnya aku. Sambil dia memukul-mukul dadanya. Sebab yang dia lihat di balik cover itu sebuah mobil sport mewah. Yang mereka lihat di showroom pada waktu beberapa tahun yang lalu. Mobil yang dijanjikan ayahnya sebagai hadiah kelulusannya. Dan di dashboard mobil itu terletak sebuah kartu ucapan. Dengan tulisan tangan ayahnya sendiri. Tulisan ini berkata begini, Tom, you are the most present your mom given me. Engkau adalah hadiah terbaik yang ibumu berikan kepadaku. Before she leave me forever. Sebelum dia tinggalkan aku selama-lamanya. I love you as much as I love your mom. Aku sangat mengasihi engkau seperti aku mengasihi ibumu. I'm proud of you, my son. Aku bangga sekali dengan engkau. So please don't be a bad dad like me.
to my grandchildren. Jadi tolong jangan jadi ayah, jangan jadi ayah yang jelek seperti saya terhadap cucu-cucuku nanti. Saudara, ternyata ayahnya telah menyediakan tepat seperti apa yang Tom minta pada waktu dulu. Tetapi Tom menolaknya. Kenapa Tom menolak? Dia menolak apa yang dia minta ayahnya berikan hanya karena kemasannya tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Saudara, renungkan ini. Demikian juga dengan Bapa Sorgawi. Seringkali kita meminta kepadanya. Dan dia mengirimkan apa yang kita minta dalam kotak yang tidak menarik. Dalam bungkusan yang seadanya, yang kelihatannya mengecewakan. Saudara, dibandingkan dengan ke-11 saudaranya, Yusuf adalah anak yang baik. Hidup benar dan mengasihi Tuhan. Lalu Tuhan pernah berjanji dalam mimpinya bahwa Bapa Sorgawi akan memberi dia hadiah. Bahwa dia akan jadi kepala dan bukan ekor. Dia akan diberkati dan dia akan menjadi berkat buat keluarganya, bahkan buat bangsa-bangsa. Dan Yusuf percaya janji bapaknya, Bapa Sorgawi. Saudara, dan di dalam ketaatan kepada bapaknya, karena kasihnya kepada saudara-saudaranya, Yusuf satu hari datang kepada saudara-saudaranya untuk membawa makan siang. Waktu itu saudara-saudaranya sedang mengembalakan domba di Sikem. Nah saudara, dan tepat waktu itulah Tuhan mulai menyerahkan hadiah yang dia janjikan itu kepada Yusuf. Sebuah paket yang dibungkus dengan kemasan yang buruk dan berlapis-lapis. Bungkusan pertama dari hadiah itu, Yusuf ditangkap. Di Sikem dia ditangkap oleh saudara-saudaranya saudara-saudaranya sendiri. Lalu dia temukan ada bungkus kedua, di mana dia dimiskinkan waktu itu. Karena jubah kebanggaannya yang indah direngut dan dicabik-cabik. Dia dimiskinkan. Setelah itu ada bungkusan yang ketiga. Dia direndahkan sedemikian rupa, dibuang ke dalam sumur. Saudara, tidak sampai di situ. Dia temukan bungkus yang keempat. Dia dijual jadi budak. Betapa tidak enaknya bungkusan-bungkusan itu. Saudara, kemudian di situ dia temukan ada bungkus kelima. Dia difitnah oleh istri Firaun. Sehingga dia harus dilemparkan ke dalam penjara. Dia tidak pernah mengharapkan bungkusan-bungkusan ini. Di penjara, belum juga selesai. Masih ada bungkusan ke-6. Dia dilupakan. Alkitab cerita, di sana dia berjumpa dengan 2 orang pegawai tinggi Firaun. Juru roti dan juru minuman raja. Kedua pegawai Firaun ini bermimpi aneh dan Yusuf menafsirkan mimpi mereka dengan tepat. Dan Yusuf berkata, besok kamu akan keluar dari penjara ini. Tapi tolong, jangan lupakan aku. Nanti waktu ketemu raja, tolong sampaikan bagaimana aku tidak buat salah tetapi aku di penjara. Tapi saudara, Alkitab berkata 2 tahun dia menunggu, tidak ada kabar. Yusuf dilupakan. Itulah bungkusan yang ke-6. Bungkusan yang ke-7. Apa yang dia terima? Dia dimuliakan. Firaun mimpi buruk dan tidak ada yang bisa menerjemahkannya. Itulah saatnya juru minuman raja ingat kepada Yusuf dan menceritakan tentang Yusuf kepada raja. Dan saudara, kurang dari 24 jam. Yusuf bukan hanya dikeluarkan dari penjara untuk menerjemahkan mimpinya. Tapi Firaun berkata bahwa mulai hari ini engkau akan menjadi perdana menteri orang kedua dalam kerajaanku. Aku menyerahkan kunci semua lumbung-lumbung di Mesir agar engkau menyelamatkan jutaan nyawa dari ancaman kelaparan. Saudara lihat itu. Setiap pemberian Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan lihat kemasannya. Jangan lihat kemasannya.
Setiap pemberian Tuhan bukan tentang kemasan itu. Bukan seperti kemasan yang kau lihat, tetapi tentang apa yang Allah persiapkan untuk memberikan penghargaan kepadamu karena engkau taat, karena engkau setia. Apa yang Tuhan berikan kepada Yusuf? 7 lapisan pembungkus yang jelek itu adalah sebuah proses yang seringkali tidak bisa kita hindarkan. Tuhan mempersiapkan jiwamu, membuang egoismu, membuang keangkuhanmu. Itu adalah hal-hal yang menyakitkan. Tetapi sesungguhnya lewat semuanya itu, dia sedang remold, dia sedang membentuk ulang hidupmu untuk siap masuk di dalam pemuliaan Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan engkau lalui adalah bagian dari hadiah atas ketekunanmu. Dan setiap hadiah yang dia berikan, dengar baik, bukan sekedar engkau mendapatkan apa yang kau inginkan dari Tuhan, tetapi sekaligus membuat engkau menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Tujuannya jelas, supaya dia bisa mempercayaimu untuk mengelola semua berkat yang engkau minta daripadanya. Itu Bapa Surgawi. Saudara-saudaranya yang ingin mencelakakan Yusuf akhirnya tiba di Mesir karena mereka butuh hidup. Akhirnya mereka berjumpa dengan Yusuf yang telah mereka jahatin. Lalu dengan gemetar mereka berpikir Yusuf pasti akan balas dendam. Tapi saudara dengar apa kata Yusuf, Kejadian 50 ayat 20-21. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi jangan takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Renungkan cerita ini dalam-dalam. Saudara, kepada Ayub Tuhan berkata, karena engkau hidup saleh Ayub, aku akan memberikan hadiah yang besar. Aku akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Aku akan menghadiahkan kepadamu kekayaan, kebahagiaan 2 kali lipat. Tapi Tuhan berpesan, hati-hati Ayub. Ketika engkau mulai membuka pembungkus daripada hadiah ini, engkau harus lakukannya dengan hati-hati. Dan Ayub menemukan bungkus yang pertama, semua ternaknya dirampok orang. Bukan sampai di situ saja, bungkus yang kedua, semua karyawannya dibawa kabur oleh perampok. Bungkus yang ketiga, 10 orang anaknya mati. Saudara, ingat pada saat itu Ayub belum punya Alkitab. Pada saat itu Ayub belum punya gereja. Ayub tidak punya gembala, tidak punya pendeta untuk dia datang berkonsultasi. Ayub tidak memiliki nama Yesus yang bisa dia pakai untuk melawan serangan si iblis dalam nama Tuhan Yesus. Dan bungkus yang keempat, Ayub harus menderita sakit. Ayub kena kanker kulit yang membusukkan dagingnya. Tapi mungkin saja Ayub berpikir, setidaknya aku masih bisa hidup. Dan masih bisa punya istri yang bisa melayani aku. Masih punya teman-teman yang bisa membesuk aku. Tapi saudara, kenyataan yang Ayub terima adalah bungkus kelima. Dia dihujat oleh teman-temannya sendiri. Teman-temannya datang dan menghujat dia, mengatakan kamu pembohong, kamu munafik. Lihat semua ini kamu alami karena ini adalah hukuman Tuhan. Kesakitan itu makin parah dia rasakan. Apalagi ada bungkus ke-6. Istrinya tidak mendukung, malah istrinya berkata, cepatlah kau mati. Kalau tidak engkau bikin aku susah. Istrinya berkata, kutukilah Tuhan dan matilah. Saudara, itu bungkus yang ke-6.
semakin memperparah penderitaannya. Lalu di mana hadiah itu? Bungkus yang ke-7. Anda boleh baca bagaimana berkat pemulihan. Dia disembuhkan dengan cara yang luar biasa, spontan. Saudara, dari bungkus pertama sampai bungkus ke-6, Alkitab berkata, Ayub bertekad. Dan tekad itu ada di pasal 4 ayat 14. Ayub berkata, aku akan tetap menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Luar biasa. Saudara, harta bendanya dikembalikan 2 kali lipat. Sesuai dengan janji Tuhan. Lahir 10 orang anak lagi bagi Ayub. Dari istrinya yang dulu pernah berkata, capek deh ngurusin kamu Ayub. Dan pernah berkata, kutuki Tuhan aja biar kau cepat mampus Ayub. Saudara, Tuhan ingatkan kita hari ini akan janjinya. Bahwa Tuhan mungkin pernah berjanji akan memberkati engkau. Akan melipat gandakan hartamu. Tapi kadang sebelum harta berlipat ganda, ada orang-orang yang teledor. Harta belum berlipat ganda, istri dia mulai lipat gandakan. Hati-hati. Ingat di hadapan Tuhan, hanya 1 istri seperjanjian yang Tuhan akui, yang menjadi teman pewaris segala kasih karuniamu. Jangan teledor, saudara. Anak-anakmu yang hilang akan aku gantikan. Tetapi istri seperjanjian Tuhan tidak janji akan gantikan. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Dan saya mau bertanya, bagaimana dengan keadaan kita hari-hari ini? Ketika kita akan memasuki tahun 2021, kita semuanya tahu kita menabur sebuah pengharapan untuk menuai berkat di tahun 2021. Namun sekarang sudah bulan yang ke-4. Apa yang engkau lihat dalam hidupmu? Justru mungkin engkau kena PHK. Justru mungkin bisnismu mengalami kemunduran. Justru mungkin rumah tanggamu mengalami masalah. Juga mungkin kesehatanmu malah hancur. Kena COVID pula. Mungkin engkau kehilangan orang-orang yang engkau sayangi. Atau mungkin di antara kita ada yang seperti Yusuf atau seperti Ayub. Saudara, dengarkan ini baik-baik. Sebagai hamba Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang saya layani, saya ingin katakan kepada saudara, itu semua hanyalah bungkusan luar. Itu semua hanya bungkusan luar. Engkau hanya sedang membuka bungkus demi bungkus, demi bungkus, demi bungkus. Dan saya mau beritahu saudara, bungkusan yang terbaik untuk hadiah yang termahal bukanlah kertas keemasan yang licin dan mengkilap, melainkan kertas koran yang buruk, rupanya buruk dan sengaja diremas-remas supaya berkeriput, tapi bukan tanpa tujuan. Tetapi itu punya tujuan agar benda yang ada di dalamnya tidak mudah rusak apabila kena benturan. Saudara, ketahuilah, semakin buruk rupanya, semakin banyak lapisannya, semakin tidak enak kehidupanmu. Saudara, semakin banyak lapisan-lapisan yang tidak engkau hadapkan terjadi. Pembungkus yang engkau jumpai hari-hari ini akan menunjukkan semakin banyak pembungkusnya, semakin banyak kesukaran, semakin banyak kekecewaan yang engkau tidak harapkan. Kalau engkau tetap setia kepada Tuhan, maka semua yang tidak enak itu sedang berbicara kepadamu hari ini. Bahwa betapa mulianya, betapa mahalnya hadiah yang Bapa Surgawi sudah letakkan di tengah-tengah bungkusan-bungkusan yang mengecewakanmu. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya.
Tapi mungkin Anda berkata, tapi sampai kapan? Sampai kapan? Dengarkan Ayub mau jawab kepada saudara. Ayub 39 ayat 1 sampai ayat 3 berkata begini. Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak? Atau mengamat-amati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya dan mengetahui waktunya beranak? Dengan membungkukkan diri, mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Bungkus demi bungkus demi bungkus membuat Yusuf dan Ayub semakin membungkukkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan mereka tetap percaya dan mereka tetap bertahan sampai pada satu bungkukan yang terakhir mimpi menjadi kenyataan. Yesus berkata, Matius 11 ayat 6, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya tidak tahu untuk siapa Tuhan bicara ini. Ini sudah untuk yang keberapa kalinya. Saudara, saya sudah mempersiapkan dari pagi sampai sore. Dan ini juga sampai tadi malam. Saya sampai jam kira-kira setengah 10 malam. Apa yang sudah saya persiapkan, itu tiba-tiba Tuhan buat berubah. Jauh sama sekali. Saya tutup persiapan saya. Saya cuma doa, Tuhan engkau tidak mau aku sampaikan ini. Dari pagi aku sudah merenungkan, aku sudah catat semuanya. Tapi ada satu suara dalam hati saya. Aku tidak mau message itu. Dan saya berkata, Tuhan kalau begitu, apa yang kau mau aku katakan? Dan saudara, dalam waktu 2 jam, Tuhan bicara tentang apa yang sedang saya sampaikan ini. Dan saya tahu, ini pasti Tuhan sedang memberikan kekuatan kepada setiap saudara yang sedang membuka bungkusan demi bungkusan. Engkau yang sedang kecewa, engkau yang mengharapkan Tuhan, tapi yang engkau hadapi adalah justru apa yang tidak engkau harapkan. Tuhan hanya mau berkata kepada saudara, jangan lihat bungkusannya, tapi tetaplah harapkan apa yang ada di dalamnya. Semakin buruk yang engkau alami, semakin mulia yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Jangan kecewa, jangan lari daripada Tuhan hanya karena engkau melihat rupa bungkusannya. Saudara, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Kalau bapakmu yang jahat tahu memberikan apa yang baik kepadamu, apalagi Bapamu yang di sorga. Selama bungkusan demi bungkusan engkau temui, Dia ada di depanmu. Dia memberikan kekuatan asal engkau tidak lari daripadanya. Dia tetap tersenyum dan Dia mau mendorong engkau. Teruskan anakku, bukalah, terus jangan berhenti. Lapisan demi lapisan, itu merupakan satu proses supaya engkau semakin membungkuk di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, aku tidak tahu buat siapa engkau suruh aku sampaikan ini. Tapi engkau tidak pernah salah Tuhan. Engkau tidak pernah salah. Engkau sedang berbicara kepada anak-anakmu sendiri lewat bibir mulut hamba-Mu. Sebab itu aku mau berdoa Tuhan. Untuk setiap mereka di mana engkau secara khusus mengunjungi mereka pagi hari ini. Untuk meneguhkan kembali janji-Mu. Untuk menguatkan iman mereka. Maka aku berdoa Tuhan. Aku akan minta mereka angkat tangan di tempat masing-masing. Dan ketika hamba-Mu berdoa Bapa, rangkul kiranya mereka. Peluk mereka Tuhan. Hangatkan hati yang mulai dingin ya Bapa. Supaya mereka kembali punya semangat untuk tetap setia ikut Tuhan. Sebab sama seperti Ayub, dia tahu bahwa gilirannya pasti akan tiba. Biarlah juga setiap kami yang sedang melihat membuka bungkusan-bungkusan yang buruk ini, kami juga punya tekad yang sama bahwa giliran mereka akan tiba. Oh Tuhan, hamba-Mu berdoa,
Sekarang saudara, engkau yang sungguh-sungguh merasakan Tuhan sedang berbicara kepadamu. Engkau sedang mengalami bungkus demi bungkus itu. Penderitaan demi penderitaan. Demi penderitaan demi penderitaan. Kalau engkau itu orangnya, mari engkau angkat tangan di hadapan Tuhan dan berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, sebab Dia yang berjanji kepadamu. Dia Bapa yang setia. Berserulah, minta kekuatan. Jangan lari seperti Tom hanya karena bungkusan yang tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Ketika engkau tidak lari daripada Tuhan, sekalipun kenyataan yang kau hadapi semakin menyakitkan, kalau engkau itu orangnya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oriama karalaba shanda makaralaba. Kirebesana makaralaba shanda makorobosika patakaralaba shanda. Bapa, aku berdoa saat ini untuk tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka yang membutuhkan kekuatan dan penghiburan. Mereka yang hari-hari ini Tuhan, mereka berdoa untuk sesuatu yang mereka harapkan, tetapi sebaliknya yang mereka terima. Oh Tuhan, hamba-Mu berdoa, firman-Mu hari ini biarlah menjadi jaminan buat mereka bahwa Engkau tidak pernah ingkar janji. Berikan kiranya mereka kekuatan Tuhan. Aku minta kekuatan itu turun ke atas mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, mari siapkan perjamuan kudus. Bapa yang baik, perjamuan ini mengingatkan kami kepadamu bahwa kalau Engkau sendiri Bapa tidak menyayangkan anak-Mu yang tunggal, tetapi menyerahkannya bagi kamu. Dan firman-Mu yang berkata Tuhan, bagaimana mungkin Engkau tidak memberikan kepada kami apa yang kami minta kepadamu. Maka dengan iman kami mengangkat tubuh Kristus ini, dan kami mau berkata, inilah tubuh Kristus, daging anak domba Allah, yang telah diberikan untuk aku. Mari angkat cawan, katakan, inilah darah Kristus, darah anak domba Allah, yang telah dicurahkan untuk aku. Kedua-duanya hari ini aku terima, dan aku memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah. Angkat cawan, minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami percaya sungguh Engkau tidak berdusta Tuhan. Dan hari ini kami pegang janji-Mu, Roma 8:32, bahwa Engkau yang tidak menyayangkan anak-Mu sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kami semua. Tidak mungkin tidak, Engkau pasti akan mengaruniakan kepada kami segala sesuatu yang baik yang kami minta kepadamu. Maka dengan iman kami mengangkat tangan kami, dan kami mau menerima semua yang baik itu. Katakan bersama-sama, aku percaya hari ini di dalam tubuhku ada daging anak domba Allah dan ada darah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka hari ini aku menerima kesembuhan, pemulihan. Aku menerima segala yang baik bagi rumah tanggaku, bagi kesehatanku, bagi usahaku, bagi pekerjaanku, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku juga percaya hari ini kuasa darah Yesus mengalir di dalam tubuhku, dan di dalam kuasa darah anak domba itu ada perlindungan. Maka hari ini aku terima perlindungan, keluputan oleh kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga aku tidak perlu takut kepada segala bencana,
dan masalah yang terjadi di seputarku. Sebab aku percaya perlindungan darah Yesus sempurna adanya. Aku percaya hari ini aku diluputkan dari COVID-19 dan dari segala macam yang buruk yang dirancangkan neraka untuk menyerang hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Angkat kedua tangan saudara. Bapa, sekarang hamba mau berdoa. Lihat tangan-tangan yang terangkat Bapa. Kami perlukan lagi. Kami perlu Tuhan. Kuasa Roh Kudus memenuhi kami lagi. Api Pentakosta yang ketiga Engkau berikan Tuhan. Berikan ke dalam setiap bencana hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kuasa Pentakosta yang ketiga. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Yesus. Aku berdoa juga Bapa. Bukakan tingkap langit. Curahkan berkat buat mereka. Hujan berkat yang mereka butuhkan hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan berikan kepada mereka. Dan apa saja yang Tuhan sudah sediakan, iblis engkau tidak punya hak untuk merampasnya daripada anak-anak Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, untuk mengakhiri Tuhan Morning Blessing pagi hari ini, lagi Tuhan kami mau berdoa. Kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang belum sempat kami ucapkan nama mereka yang sedang terkapar sakit. Secara khusus mereka yang kena COVID-19. Maka kami ambil otoritas nama Yesus. Dan kami mau berkata, siapapun engkau, dimanapun engkau berada, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa maut sudah dikalahkan di atas kayu salib. Bahwa bilur Yesus sudah tersedia untuk menyembuhkan engkau. Kalau engkau bisa mendengarkan, engkau mengikuti Morning Blessing ini, buka hatimu, percaya dengan iman, dan terimalah kesembuhanmu. Dalam nama Yesus, Tuhan menjamah paru-paru mereka. Tuhan menjamah jantung mereka. Organ-organ yang terserang oleh virus COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, menjadi sembuh, menjadi pulih seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala virus-virus yang masih tersisa dalam paru-paru dan organ-organ tubuh mereka, kami matikan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak boleh berkembang lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman kami berkata, berhenti, berhenti, berhentilah. Dalam nama Yesus, berhentilah. Berhentilah hai virus COVID-19. Berhenti untuk berkembang biak. Dan matilah engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kehidupan yang baru Tuhan berikan kepada mereka. Organ-organ tubuh yang sehat Tuhan berikan kepada mereka. Engkau terima itu dengan iman. Hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Dan besok engkau disembuhkan secara sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan, dan kuat kuasa Roh Kudus turun ke atas saudara sekalian, menyertai dan melindungi sampai Maranatha. Yang percaya sambut berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin.